Halo semua, saya Heri Fitra. Oke, kali ini kita akan melanjutkan untuk yang register vaccination yang mana setelah sebelumnya kita menyelesaikan untuk yang list data spot. Oke, sampai sini ya. Oke, kita lanjutkan untuk ke arah spot detail. Nah, nanti kita registernya di sini. Oh, ini datanya nggak masuk. Gimana? Kok nggak masuk? Oh, agak agak delay ya. Ya udahlah. Oke, register. Nah, baru ke sini. Nah, spot detail ini kita tutup saja nggak apa-apa karena kita udah butuhkan. Kita buat spot detail view.vue. Kita copy seperti biasa, di list spot saja nggak apa-apa. Di sini kita di sini aja cukup, slash template. Lalu ini ganti, hapus, juga hapus. Ini ganti jadi spot detail. Nah, sudah cukup. Kita sambungkan di router dulu, routernya. Nah, sini kita import terlebih dahulu. Jangan lupa ini kita duplikat saja. Ini kita edit jadi spot detail view, lalu kita arahkan ke halaman nih, spot detail. Ini spot ID. Ini kita sambungkan ke spot detail view. Oke, save, dan propnya masih true karena kita tetap mengirimkan data ID-nya. Ini yang satu. Ini save. Nah, sudah kan? Kita sudah masuk ke spot detail yang di sini. Oke, kita sesuaikan tampilan terlebih dahulu. Oke, untuk datanya kita tampilannya seperti ini. Div class, kita buat tampilannya dulu. Oh, sebelum ke tampilan kita ambil datanya terlebih dahulu dari server REST API-nya. Kita bikin dulu script export default. Data dulu saja. Return. Ini spot itu objek kosong. Lalu kita tangkap spot ID-nya, props array spot ID. Ini harus sama dengan yang di sini ya, di ini spot ID itu harus sama. Oke, jangan pakai spasi, harus pakai underscore. Nih, jangan lupa ya, jangan pakai spasi kayak gini. Ini pasti error. Pakai underscore. Udah ditangkap. Nah, kita tinggal nge-get data dari servernya. Itu kita bisa di sini aja. Kita bikin metode baru. Namanya get spot. Itu kita ambil datanya, kita kopikan saja yang di app.voe. Oh, enggak, yang di home saja. Yang get ini saja. Get consultation. Udah, kita kopikan, lalu kita taruh sini. Oke, sudah. Lalu kita edit ini menjadi spot. Ini jadikan objek kosong. Ini responnya memang langsung seperti ini. Nah, ini tinggal kasih spot detail slash, terus slashnya ngambil dari slashnya itu langsung di sini ya. Oke, berarti ini pakai petik tutup dulu, baru petik lagi. Nah, di tengah-tengahnya kita kasih plus plus, itu ngambil dari void.spot id. Nah, sudah. Kalau misalkan kita save, oh, ada yang error. Mana? Oh, ini jangan lupa ini koma nih. Oke, kita cek inspeksi udah ngambil data enggak.
Oh ya, kita baru buat metodenya dulu. Nah, kita harus panggil di mounted. Ini koma jangan lupa. Lalu this get spot save. Nah, ini kita udah dapat nih. Oh, 404 not found. Oh, URL-nya spot apa ya? Coba spots. Nah, ini udah dapat nih. Nah, ini tanggal, date-nya, terus spotnya, terus vaccination cone-nya. Nah, oke, udah cukup. Kita ambil dari spot name. Nah, yang detailnya, bentar ini ada error. Oh, error itu tadi. Refresh saja. Nah, di sini kita judulnya itu nama dan alamat dari apa namanya? Dari rumah sakitnya atau dari spotnya. Div class row, div class call md6 h1 spot.name spot.spot.name. Oke, sudah masuk nih nama apa namanya? Nama spotnya, lalu alamatnya. Spot.spot.address. Nah, sudah jalan gelang rakit. Oke. Nah, yang berikutnya kita membuat button untuk request register vaccination-nya. Kita bikin kelas div kelas dulu. Kelas call md6. Kita bikin button. Tipenya button. Kelasnya ptn min primary. Lalu register vaccination. Nah, kalau misalkan ini kan memang ke bawah. Nah, kalau misalkan di sini kan ini apa namanya? Udah sesuai nih. Udah kesini. Cuman ini kan harusnya ke kanan, harus di sini pojok ke sana. Nah, itu tinggal kita kasih namanya kelas untuk ini. Kelas ini call-nya text n. Nah, langsung otomatis ke sana loh, ke n sini. Atau kalau misalkan di bootstrap 4 itu text right, itu kanan. Lalu kalau ini kan ke atasan, nah kita tinggal kasih padding. Kita kasih padding top 4. Nah, biar agak ke tengah sini, ada di tengah-tengah sini. Oke, terus kita juga bikin ada yang nanti notifikasi sukses atau gagal. Nah, kalau misalkan sukses atau gagal bisa kopikan di request consultation. Nah, di sini sebenarnya sama, tinggal copy saja. Kita taruh di sini. Kita membuat div class row setelah ini row. Setelah sini, nah ini. Setelah sini, nah cuman jangan lupa kita buat datanya terlebih dulu. Ini kita kecilkan biar enak dilihat. Ini message sukses post. Lalu kita juga message error post. Nah, sudah. Memang belum muncul, nanti munculnya ketika ada ini. Oh, ini ada yang error. Bentar. Apa nih? Cannot read property of endowment trading name. Hmm. 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 Bentar, ini kok nggak jalan ya? Nah, bentar, kok montet nggak jalan tadi sih? Coba. Oh, oke. Berarti jangan pakai montet, pakainya created. Coba. Nah,
Coba kalau misalkan kita lewat sini. Nah, udah aman. Pakainya life cycle yang created, jangan yang mounted berarti. Nah, cuman aneh kalau misalkan ini ya. Berarti gini, text min lg emd n. Nah, jadi kalau misalkan ukurannya medium ke medium medium ke atas itu di kanan di n. Tapi kalau misalkan enggak, berarti dia normal di kiri. Udah cukup. Lalu berikutnya kita buat form inputan. Form inputannya untuk tanggal. Kita buat row, class row. Nah, ini vModelnya kita sambungkan. Jangan lupa dibuat di data ini. Nah, untuk vaccination date defaultnya itu hari ini. Kita isikan data hari ini. Caranya itu kita tinggal pakai new date, ini JavaScript murni. Terus to iso string. Oh, ini ISO nya besar. Lalu slice, ambil yang 0 kata 0 sampai 10. Nah, sudah. Sebenarnya kalau misalkan kita nggak seperti ini, kalau new date kayak gini aja. Ini kalau misalkan dilihat di ini di data view, ini di spot detail. Nah, ini bentuknya tuh kayak gini nih. Sunmail ini panjangan. Nah, kalau misalkan diganti jadi to iso string, itu berubah jadi tanggal dalam bentuk seperti ini. Nah, cuman kita ngambil cuman tanggalnya saja yang ini nih. Nah, berarti huruf 0 sampai 10 kita ambil. Nah, kita pakai slice 0 sampai 10. Nah, otomatis kita cuma ngambil yang 0 sampai 10 saja. Yang setelah itu nggak ada, nggak usah. Udah cukup. Nah, kalau misalnya kita edit ini tanggalnya, ini kan pakai vmode mana ya? Data mana? Oh, ini. Kalau misalnya kita edit kan berubah nih. Tuh kan? Udah berubah, aman berarti ya. Nah, yang berikutnya kita itu ada dari ini error apa? Oh, kita ini dulu. Ini kayaknya error nih kalau misalnya kayak ini. Mending kita buat seperti ini. Ini kita cut dulu. Kita tampung di template lagi. Yang mana templatenya itu kita kasih v-min-if spot ada di objek spot. Save. Nah, kalau misalnya di refresh nggak error. Dan kalau misalkan nih ternyata misalnya kita nggak nge-get data ini, pasti kosong kan dan nggak error kan, karena kita hanya ketika ada objek spot di dalam objek spot gitu loh. Oke, terus kita kembalikan.
Nah, ini udah cukup, cuman ini agak aneh ya. Mending kita kasih di sini, di mana ya? Sini aja. Kita kasih margin bottom 2. Nah, biar enak dilihat. Terus yang ini kita kasih BR setelah label saja, biar di bawah break. Nah, ini kan enak. Oke, cukup. Nah, baru kita di sini itu ada 3 sesi nanti. Sesi pertama jam sekian sampai jam sekian, sesi 2 jam sekian sampai jam sekian, sesi 3 sampai jam sekian. Nah, nanti kita edit sini dulu, kita buat sesinya terlebih dahulu. Data sessionnya. Sessionnya karena di database memang nggak ada, kita memang harus manual di sini. Sessionnya itu objek, name-nya itu session 1, time-nya itu 09.00 sampai 11.00. Lalu kita buat objek session 2 itu jam 11, dari jam 13 sampai jam 15. Untuk yang sesi 3 jam 15 sampai jam 17. Nah, sudah nggak ada error. Nah, tinggal kita looping sesinya. Jadi nanti setiap sesi itu ada urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Kita bikin div class row dulu. Div class call md min 4, yang mana kita loopingkan dari session. Jadi nanti kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nah, nanti seperti itu. Session sama index in session. Nah, kalau misalkan kita mau ngambil indeksnya sekalian, itu kita harus kurungkan terlebih dulu, kurung seperti ini. Baru yang pertama itu data sessionnya, yang kedua itu indeksnya. Itu caranya seperti itu. Di JavaScript juga sama bisa. Lalu div class card, div class card header. Oh, nggak perlu ding, pakainya body aja. Nah, ini kan 1, 2, 3. Ya ke bawah sih karena memang kecil. Kalau misalnya besar kan ke kanan tuh. 1, 2, 3. Ini kalau misalkan memang ukuran layarnya kecil ke bawah. Keterangannya kita kasih keterangan dulu. Bentar, kenapa yang terakhir aja yang muncul? Bentar, ada yang error kah? Oh, loh kenapa tadi? Bentar, loh. Oh alah, aneh. Session.time. Nah, jadi kiri itu nama sessionnya, yang kanan itu jamnya. Nah, untuk yang yang name kita kasih style, kita kasih bold, font weight bold. Nah, sudah font weight bold. Lalu yang ini kan masih ke kiri nih. Nah, kita harus ke kananin. Pakainya tinggal pakai style langsung.
atau pakai kelas aja bisa deh, text n. Nah, sudah di sana, atau pakai style langsung text icon right. Oke, cukup. Cuman ini kayaknya rempet amat ya. Mending kita kasih jeda di sini, mp-2. Nah, cukup. Kalau misalnya ini juga nggak aneh. Oh, ini tanggalnya agak ini ya. Coba kasih margin top aja. Margin top 2. Nah, biar agak ada jeda. Nah, oke, cukup. Terus, oke, jadi setiap sesi itu ada antrean pertama, antrean 2, antrean 3 itu. Nah, kita harus membuatkan di card body aja nih, di sini. Kita membuat baris baru, div class row. Oh, jangan pakai row, flex saja. Display flex itu di bootstrap 4/5 ada. Itu ada display flex. Terus flex wrap, div class card, div class card body 1. Nah, jadi kalau misalkan kita kasih ini kita kan cardnya nanti kita looping. Nah, kalau misalkan kita manual sini ini, nah nanti kan jadinya ke sini kan, geser ke sana kanan kanan kanan. Nah, nanti kita looping. Cuman ini berarti kita cardnya kita kasih, oh, deflexnya aja langsung kita kasih. Bentar, kita duplikat lagi aja biar kelihatan. Nah, sudah 3, kita kasih gap, setiap ini ada 3 gap. Nah, biar ada jeda nih setiap apa namanya card ini, kelas ini card yang display flex ini kan display flex. Ini flex 1, flex 2, flex 3. Nah, setiap flex itu kita kasih gap 3. Terus udah cukup. Nah, berikutnya itu kita harus bikin loopingnya. Nah, untuk membuat loopingnya itu kita bikin method namanya rank. Kita ini custom, kita bikin biar nanti nggak manual 1 2 3 4 5 6. Jadi kita rank dari 0 sampai 15 misalnya, atau jumlah dari jadi jumlahnya itu jumlah dari kapasitas dari spot. Kan di sini ada nih, di void ini void yang di sini. Nih di sini spot terus capacity. Nah, capacity-nya itu kan 15. Nah, urutannya nanti 15 bagi 3, berarti yang ini 1 sampai 5, yang ini 6 sampai 10, yang ini 11 sampai 15. Oke, nah untuk loopingnya itu kita bikin metodenya dulu biar nggak manual. Itu metode namanya rank start end. Return new array n kurangi start plus 1 dot fill map d, i, return kan i plus start. Jadi nanti misalkan 0 sampai 10, berarti 0 10 kurangi 0 9 plus 1 10 isikan, maksudnya intinya isikan 10 data. Terus habis itu kita looping. Nah, setiap looping kita i plus start, jadi 1 plus 1 plus 0 1 plus, seperti itu intinya kayak gitu. Oke, kita langsung tes aja di sini. V min for 6, ini terserah, in rank. Kita bisa langsung panggil function di sini 0 sampai 10.
Nah, jadi nanti looping 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh ya, dari angka 0 sih. Ini hari satu. Nah, jadi setiap sesi itu nanti kita loopingkan berapa jumlahnya. Nah, cuman kita harus selesaikan yang kalau misalnya ini kan nih, kalau misalnya ini kan aneh. Num itu pasti angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3. Harusnya itu 1 sampai 5, terus habis itu 1 sampai 5, 6 sampai 10, 11 sampai 15. Nah, caranya berarti kita buat seperti ini. Ini agak susah sih. Untuk rank yang start itu kita ambil dari indeks dikali indeks ini, yang dimaksud itu indeks yang ini. Oke, jadi sessionnya di looping session 1, session 2, session 3, berarti 0, indeks 1, indeks 3. Nah, 0, pertama 0, untuk yang pertama itu 0 dikali spot.capacity. Jadi kapasitas dari spotnya dibagi jumlah sessions.length. Jadi semua, jadi berarti intinya kan 15 bagi 5, 3. Nah, 0 kali 3, 0. Nah, dimulai dari angka 0 sampai ini indeks plus 1. Jadi indeks plus 1 berarti indeks berapa? 0 plus 1, 1 dikali sama ini jumlah spot nih, lalu kurangi 1. Jadi yang pertama kan 0 dikali 5, berarti 0. Dimulai dari angka 0. Yang ini 0 plus 1, 1. 1 kali 5, 5. 1 kali 5, 5 dikurangi 1. Berarti sampai 4. 0 sampai 4 data loopingnya. Oke, nah yang berikutnya berarti kan 1 kali 5. 1 kali 5, 5. Dimulai dari angka 5 sampai ini hasilnya pokoknya 10 lah. 10 plus 9. Nah, kalau misalnya kita save, nah dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai 14. Nah, kita tinggal kasih di sini num plus 1. Nah, jadi angkanya dimulai dari angka 1, tetap datanya ada 15. Terus kita kasih pagar di sini. Nah, ini udah cukup kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Udah, terus tinggal kita buat style untuk cardnya. Jadi kalau misalkan antriannya sudah ada, itu border, kita kasih border warna hijau. Kalau misalkan antrian yang sekarang itu kita kasih background warna biru di card ini. Nah, caranya kita tinggal kasih style di sini. Style JavaScript ya, bukan style HTML biasa yang seperti ini. Karena kita harus pakai if nanti. Oke, kita pakai array aja. Num plus 1, 1 misalnya 0, 0 plus 1, 1. 1 itu kurang dari sama dengan spot.vaccination count. Nah, jadi kalau misalnya kita ambil di sini, ini kita sudah ada nih data yang jumlah orang yang vaksin. Pertama 0, berarti memang belum ada. Nah, kalau misalkan ini apa yang kurang dari ini, itu warnanya pasti hijau. Kita ubah warnanya jadi hijau. Kita kasih style border color green. Nah, kalau enggak berarti kosong. Nah, sudah, tapi kita kayak gini, kita salah. Kurungnya sini aja. Oke, nah style yang berikutnya itu kita kasih
warna biru kalau misalkan 6 plus 1 itu sama dengan jumlah vaccination count-nya. Nah, kalau sama itu kita kasih border background color. Kita ambil dari bootstrap var bs min cyan. Lalu tambahkan warna teksnya white, putih. Save. Oh, ini kurang tutup. Oh, salah. Masih salah. 6 plus 1 9 spot count. Oh iya, lupa. Kalau enggak berarti kosong. Nah, bentar, ini aneh ya. Kok enggak ini? Oh, ada yang error. Apa nih? Ini enggak berubah ya warnanya. Oh, salah. Ini enggak usah. Nah, kalau nom sekarang itu sama dengan vaccination count, jadi kan pertama 0, sekarang lagi 0 nih, lagi di indeks 0 ke 0. Nah, berarti sama dengan jumlah vaksin count karena sekarang jumlahnya kan masih 0 nih di sini. Di network juga tadi. Nih. Di sini ini vaccination count masih 0. Berarti memang belum ada yang vaksin. Nah, jadi warnanya biru. Oke, cukup. Nanti kita buat style-style lain. Kita sesuaikan dulu. Kita ketika misalkan milih register vaksin ini, ketika diklik, itu kita nanti akan proses kirim data ke server, ke backend-nya. Nah, itu kita bikin metodenya dulu. Namanya register atau nama yang lain bisa sih sebenarnya. Register. Nah, ini kita ambil dari yang request konsultasi saja bisa, cukup. Di sini kita yang ini, kita kopikan saja. Ini kita copy, kita cut sini, pastekan sini, terus rapihkan, terus oke, ini nggak masalah. Ini nggak harus dikirimkan ke halaman lain, karena kalau misalkan ada yang error, munculkan pesan error di sini nanti. Kalau misalkan berhasil, berarti kita kasih pesan berhasil dan juga set timeout. Jadi setelah 2 detik kita lempar ke halaman dashboard. Dalam waktu 2 detik, setelah waktu 2 detik kita kirimkan ke halaman home atau dashboard. Nah, sudah. Lalu yang ini kita vaccination, terus kita kirimkannya data spot ID sama date, tapi kita void date-nya itu ngambil dari vaccination date ini. Nah, udah cukup. Oh, ada yang error. Apa nih? Oh, enggak, tak kira error. Oke, cukup. Kita tes, klik register. Oh ya, lupa.
Ini ketika ngeklik kita belum kita kasih nih yang input mana yang buttonnya mana, oh ini nih, kita kasih add click dot prevent, jadi biar nggak klik gitu loh. Klik prevent register. Nah save, lalu kita cek di sini, refresh dulu, kita klik register. Nah berhasil tuh first, lalu kita kelempar di sini. Nah cuman ini kita edit dulu di dashboardnya karena tampilannya masih seperti ini, karena kita belum mengambil datanya di database, karena cuman tampilannya saja dulu sebelumnya. Oke, kita edit dulu di home view, kita bikin metode ini baru, ini duplikat aja nggak apa-apa, namanya get vaccination. Oke, yang ini vaccination, ini kita copy aja. Nah cukup formatnya ini, yang kalau misalkan nggak ada, kita ubah jadi objek awal lagi. Kalau misalkan berhasil dari server ternyata ada, nah ini kita bikin ini aja dulu, var vaccination sama dengan objek yang ini. Terus kalau misalkan ternyata gagal, itu kita lempar yang ini saja. Terus ini kita ganti vaccination dulu. Nah yang ini responnya, kalau misalkan respon berhasil, kita lakukan pengecekan dulu. Nah kalau ini ya, kita tes dulu saja di sini. Jadi kalau misalkan konsultasinya ada, nah kita cek dulu di sini. Kalau misalkan status petik status in, ada objek status di response consultation, dan jika response consultation dot status itu sama dengan accepted, itu kita get yang this get vaccination. Udah. Nah kita coba cek ada nggak di network. Nah ini kita pertama consultation berhasil. Nah karena misalkan ternyata dia accepted, nah kita ketika accepted kan kita metodenya jalankan get vaccination. Nah ini jalan dan kita dapat data seperti ini, ada vaccination first tapi secondnya nggak ada. Nah tinggal seperti ini, kita lakukan pengecekan di get vaccination ini. Kalau misalkan first itu ada di objek respon vaccination, yang ini respon vaccination ini, objek ini kan objek key-nya. Kalau misalkan ada objek key dengan key first di respon vaccination, di vaccination ini, data ini, itu kita isikan data yang ini, vaccination.first sama dengan respon.vaccination.first. Nah kalau misalkan yang second ada, kita edit seperti ini langsung. Nah kalau sudah, kita update vaccination-nya, atau enggak seperti ini aja lah. Nah biar lebih enak aja. Jadi kalau entah itu ada respon apa, kalau misalkan ternyata bukan 200, tetap kita update dengan data vaccination yang seperti ini. Kalau ada first, kita isikan yang first. Kalau ada yang second, kita isikan yang second. Nah kalau save,
juga lagi loading. Bentar. Oh, nah ini udah kan, my vaccination, first vaccination, statusnya masih pending, terus vaksinnya belum ada, vaksinatornya belum ada. Nah, untuk ngeditnya kita bisa langsung ke database-nya di vaccination. Lalu kita update yang vaksin ID sama dokter ID dulu. Kita tes dulu. Kalau di reload, nah vaksinnya udah ada, vaksinatornya siapa udah ada, tinggal statusnya masih pending. Nah, yang status pending kita bisa ubah jadi mana nih? Kelihatan vaccinated, kita reload. Nah, vaccinated, cuman kan ini yang second belum muncul nih. Nah, kita harus munculkan, kita edit dulu di home view nya, karena kita baru khusus untuk yang first-nya dulu nih, yang data first-nya cuman baru first vaccination yang ini. Nah, second-nya memang belum ada. Nah, tinggal kita ini kopikan saja di sini, duplikat di ini, di call MD2, duplikat saja langsung. Lalu kita edit yang ini, second vaccination. Cuman dengan catatan, kalau misalkan yang vaksin pertama itu sudah accepted, udah vaccinated, vaccination.first.status itu sama dengan vaccinated. Nah, kalau misalnya sudah vaccinated, itu kita tampilkan yang ini. Nah, ini kita edit jadi second, yang ini angkanya 2. Lalu mana lagi, yang ini first ini kita edit. Oke, hati-hati ya, jangan yang sampai ke atas sini lagi. Oke, sudah. Nah, yang second sudah muncul. Kalau misalnya kita edit lagi yang di sini, mana sih, kita edit lagi jadi pending. Kalau di refresh, nah ini yang second vaccination memang hilang. Nah, kalau misalnya kita ini lagi, vaccinated lagi, ininya muncul. Nah, udah ya, berarti cukup. Tinggal kalau misalnya kita klik ke sini, kan muncul nih ya. Yang pertama only first vaccination hilang, nggak bisa diklik. Yang kedua bisa diklik, dan yang ketiga bisa diklik juga, yang buat vaccination. Nah, kita pilih yang ketiga saja. Nah, yang satu ini kan ada nih. Nah, kita tes yang ini dulu aja, spot detail 1. Nah, nih kan berarti benar kan, kita codingannya aman nih. Kalau misalkan yang pertama kan udah ada punya kita. Nah, kalau punya kita udah ada warna backgroundnya, udah ada antrian nih, udah ada antrian, background bordernya warnanya hijau. Nah, kalau misalkan antrian yang sekarang itu warna backgroundnya warna biru, oke, berarti aman ya. Oke, cukup. Oke, kita coba ke di sini yang ketiga, kita register. Nah, muncul pesan error karena sudah lebih dari 30 hari untuk yang vaksin pertama. Harus lebih dari 30 hari untuk vaksin setelah vaksin pertama. Nah, tinggal kita coba set dulu untuk bulan depan, register. Second vaccination register successfully, dan datanya juga sudah ada. Oh, ini kayaknya kurang nih. Kita edit aja di sini aja dah. Kita kasih MB2. Nah, juga biar ada jeda. Oke, pending. Nah, kalau misalkan kita langsung ke spot detail ini lagi, yang 3 misalkan, 3 juga sama urut. Oh, ini yang 3 error. Bentar, oh iya, lupa. Oh ya, gini. Untuk yang data spot detail, mana ya, spot. Nah, ini waktu get spot itu kita juga harus ngirimkan tanggal, karena kita tanggalnya defaultnya di sini
di server udah default langsung tanggal sekarang, tapi kita kan tetap ngirim harus tanggal yang ini. Jadi ketika kita rubah, ininya berubah. Nah, ininya kita nanti pengecekan. Jadi intinya, oh ini tanggal ini udah vaksin berapa kali. Nah, itu harus di reload. Nah, tinggal kita kasih date di sini. Ini kita tokennya dan titik. Ini kita terus plus date-nya itu ambil dari vaccination date. Nah, save. Jadi kalau cuman kan kalau misalkan harusnya ketika kita update data ini kan ngambil data lagi, spot detailnya kita ngambil data lagi. Nah, untuk caranya itu kita pakai watch. Bentar, watchnya sih pakai apa? Apa ya, lupa. Watchnya itu modelnya titik 2 langsung kayak gini. Watch titik 2 bukan method function. Watch yang vaccination date mana ya? Nah, ini vaccination date object handler function biasa file. Sebenarnya sih nggak perlu juga, nggak apa-apa sih, cuman biar memastikan aja. Kalau misalkan ada perubahan di data vaccination date, kita ambil this.getSpot lagi. Nah, jadi kalau misalkan kita, ini kan tanggalnya udah sesuai nih, Mei 24, 28. Kalau misalkan kita ubah jadi 29, kita ngambil datanya lagi dan Mei 29. Udah berubah kan, menyesuaikan dengan tanggal yang kita inputkan. Nah, cuman kan kita tadi register yang bulan depan itu 28 ya. Nah, ini kan langsung berubah nih. Ini belum ada, langsung angka pertama yang masih aktif sekarang urutannya ketika ke 28. Nah, yang ini udah ada karena kita udah mendaftar di urutan pertama ini, dan sekarang muncul antrian yang kedua. Oke, untuk data spot detail sudah cukup. Kita cek yang ini, yang di home. Nah, ini yang di home juga sudah. Kita edit dulu datanya. Refresh. Nah, kita besarin aja. Vaksinnya 2 misalkan, terus dokternya 1, ini pending statusnya, coba di refresh. AstraZeneca vaksinatornya siapa, ada, statusnya masih pending, tinggal kita ganti di sini vaccinated. Nah, sudah cukup. Kalau misalkan kita register lagi di sini, misalkan langsung nembak URL ya, kita langsung nembak URL terus kita register. Nah, society has been 2 kali vaccinated, udah nggak bisa tuh. Nah, udah kan aman berarti kan. Oke, cukup itu saja mungkin untuk tutorial VCS kali ini. Kita sudah mengimplementasikan yang ada di Laravel REST API dan kita buatkan tampilan untuk klien atau untuk orang user dari luar untuk mendaftar di website yang kita buat untuk konsultasi dan register atau pendaftaran vaksin. Oke, terima kasih sudah menonton. Nantikan untuk tutorial berikutnya dan sampai jumpa.